Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo, Pak. Akhirnya pagi ini dari pihaknya ada channel YouTube yang bernama Spider-Man Lotus telah merilis final trailernya untuk Spider-Man Lotus. Nah, by the way, buat yang belum tahu, Spider-Man Lotus ini ada sebuah franchise Spider-Man yang dibuat oleh para fans untuk menceritakan mengenai Spider-Man setelah dia kehilangan Gwen Stacy. Literally ini mereka ambil komik dari Spider-Man yang The Way Gwen Stacy dan kalau nggak salah di komiknya, di mana di situ menceritakan mengenai si Gwen Stacy dibunuh oleh Green Goblin. Nah, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Gwen Stacy ketika dia dibunuh oleh Green Goblin di film The Amazing Spider-Man 2 yang pernah digarap oleh Mark Webb ya di tahun 2014 lalu. Dan sekarang fans sudah membuat film mereka sendiri untuk Spider-Man Lotus ini yang akan siap tayang pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 mendatang. Fix ini adalah project yang bisa dibilang cukup kontroversial karena dimana bisa dibilang project ini hampir sempat batal tayang karena ada rasisme di antara para castnya dan juga para sutradaranya ya. Dan setelah mungkin mereka udah negosiasi ya, akhirnya Spider-Man Lotus ini bisa tayang di YouTube secara free di tanggal 10 Agustus tahun 2023. Mungkin ini adalah sebagai film fanmade yang bisa dibilang cukup proper ya, karena gue lihat dari segi kostumnya, dari segi cerita segala macam, kemungkinan ini bakal lebih proper ketimbang fansnya Sony Spider-Man Universe yang sampai sekarang mereka masih belum munculkan Spider-Man versi mereka. Gua nggak tahu kenapa Pak ya, mereka masih munculin Venom, Morbius, Kraven, tapi gak ada Spider-Man ini kemana. Makanya gua langsung lihat ada project Spider-Man Lotus, dari kalian udah memberitahu gua, thanks banget ya. Dan di sini kita akan langsung reaksi sama-sama mengenai final trailernya dan juga new trailer yang akan ada dua trailer yang akan kita reaction dan review sama-sama mengenai kedua trailer Spider-Man Lotus ini. Oke, sikat cuy. Oke, dari GJK ya. Oke. Hah? Oh iya, dia ketemu sama si Gwen Stacy ya. Pemerannya oke sih, sumpah. Peter Parker dapat sih. Sebulan lagi Pak, kita akan tayang nih Spider-Man Lotus. Oke. Literally hampir sama lah ya kayak fansnya TSM ya. Oke, bagus sumpah aja. Bagus anjir. Spider-Man Lotus. Oke, wajir, merinding Pak, sumpah. Merinding. Apa ya? Bisa dibilang dari segi romansanya dia ya sama si Gwen Stacy ya. Wah, gila sih. Oke, ini one month promo ini bisa dibilang trailernya mungkin sedikit lebih pendek karena memang habis ini mau tayang ya, dan pendekatan dia dengan Gwen Stacy bakal jauh lebih dieksplor Pak di fan film ini. Tapi gua nggak tahu ya ini apakah durasinya 50 menit atau 1 jam, yang gua nggak tahu. Tapi seingat gua kalau untuk film fanmade ya, biasanya itu mereka tuh kalau bikin tuh sekitaran ya paling nggak lama ya, 50 menit lah, nggak sampai 1 jam, nggak mungkin ya. Tapi kalau dari gua sih bisa dibilang cukup oke, dan ya ini membawa gua callback kembali dengan Spider-Man fansnya TSM yang dimana kita tahu bahwa Gwen Stacy tewas di film itu karena dibunuh oleh Green Goblin versi Harry Osborn. Sekilas propernya ada banget Pak, dari segi angle kameranya gila, aktornya juga oke, dan ya sayang banget ini kena kontroversial beberapa bulan yang lalu Pak ya, karena terjadinya rasisme dan ada kebocoran naskah segala macam. Aduh kacau Pak. Maka tapi di sini gue cukup oke sih dengan project yang satu ini. Nah, ini baru one promo movie ya, dan ya habis ini kita akan bahas mengenai full trailer dari Spider-Man Lotus yang udah pernah dirilis 8 bulan yang lalu Pak. Anjir, gua sebenarnya 8 bulan yang lalu gua tuh pengen reaction, cuman aduh, gua bertahu juga ada project yang seperti ini. Oke, kita langsung aja reaction untuk Spider-Man Lotus trailer perdananya. Oke, sikat cuy. Oh ini. Oh, anjir, Green Goblin loh, lebih proper anjir. Lebih proper Green Goblin versi ini Pak. Apa ya, akurat komik banget gila. Ada topeng juga. Oke.
Ah ini Gwen Stacy tewas loh. Oke sih pada dibentuk angle kameranya, gradingnya oke sih. Oke. Padahal cuma fanmade loh, tapi wow gila sih orang bisa bikin gini sih. Oke. Oh ada Harry Osborn. Oh ada Harry Osborn. Oke. Persis banget sama komiknya anjir. Oh ada Mary Jane. Oke. Harry Osborn kok kelihatan ini ya, apa namanya kayak orang depresi banget ya. Oke. Oh Harry Osborn sudah sama si Mary Jane ya. Oke. Peter sama si Gwen. Oke. Wah gile sih. Oh, asik, I'm Spider-Man. Oke. Oh, pengambilan New Yorknya. Anjir, gila, bagus banget. Aduh, wah, harus nonton sih. Oh, ada Mysterio segala macam itu. Kolam-kolam Daily Bugle udah dikumpulkan, anjir. Bagus pelapornya. Oh, Shocker. Oh, ada Shocker sama si Green Goblin ya. Oke. I will always be Spider-Man. Anjay. Not because I want to. Oke. Shockernya oke sih. Oke. Spider-Man Lotus anjay. Full trailernya justru lebih mengedepankan sisi Spider-Man-nya ya. Ada adegan dia berayun lah, pengambilan kota New York seperti apa, dan ada beberapa villain yang udah di-reveal sini. Ada Green Goblin, satunya ada si Shocker, Pak. Shocker di sini kemungkinan dia bakal jadi side villain aja sih, gak yang jadi tokoh utama. Tapi yang bakal jadi mengangkat itu adalah Green Goblin dan juga Spider-Man ya, karena ini akan mengisahkan tentang setelah kematian Gwen Stacy. Jadi istilahnya karena mungkin di film ini akan menceritakan mengenai balas dendamnya si Peter Parker lah ya, karena dia tuh udah merasa kehilangan pacarnya kan, udah dibunuh oleh Green Goblin. Nah masalahnya Green Goblin ini adalah Green Goblin versi mana dulu nih? Apakah versi Norman Osborn atau Harry Osborn? Karena gue curiga ini kayaknya Green Goblin yang mereka ambil ini adalah versi Harry Osborn, karena di sini ini ada si Harry Osborn yang dia tuh udah kayak punya dendam sama si Peter Parker loh Pak ya. Jadi dia tuh si Harry tuh marah nih. Si Harry tuh marah kalau bukan cuma lu doang yang masih kehilangan, gue juga masih kehilangan. Nah jadi Harry ini kayak ngasih nasihat lah buat si Peter ini, seperti itu mungkin ya. Dan untuk case-nya Harry Osborn ini menarik perhatian gua banget Pak, karena muka berandalan banget, dan kemungkinan dia adalah Green Goblin ya Pak, yang gua curiga ya, karena secara penggambaran ini belum ada Norman Osborn ya. Entahlah, apakah jangan-jangan mereka ambil blueprint dari The Amazing Spider-Man 2 ya, di mana itu menceritakan mengenai Norman Osborn yang udah tewas karena penyakit ya. Alhasil Harry Osborn lah yang akan mengambil alih perusahaan Oscorp Industries, dan dia memiliki permasalahan dengan si Peter Parker ini Pak, seperti itu. Dan untuk waifu-nya bukan cuma si Gwen Stacy doang ya, tapi juga ada si Mary Jane Watson. Nah, cara MJ-nya, Harry-nya segala macam oke sih. Kita udah mendapatkan 4 karakter utama yang seharusnya akan muncul di film layar lebar MCU, karena literally mohon maaf ya, MCU zaman-zaman dulu kalau gua boleh sedikit cerita ya, yang gua harapkan yang muncul tuh ada si Peter Parker, Mary Jane, Harry Osborn sama si Gwen Stacy. 4 ini mereka tuh udah berteman deket Pak, tapi nyatanya di MCU udah dirubah total. Ada si Ned, ada si MJ itu Michelle Jones juga, bukan si Mary Jane Watson ya. Oke lah ya, masih bagus aja, cuman literally yang gue harapkan sih dengan komik akurat seperti ini Pak, seperti itu. Makanya ini udah di reveal 8 bulan yang lalu, berarti ini udah di reveal sekitaran setahun yang lalu Pak. Wanjay, gila. Tapi untuk Spider-Man Lotus trailer ini oke sih, dari gue sih oke, development oke, actingnya juga oke, naskah juga oke. Yang dari gue lihat dari segi pengambilan kameranya, gambarnya, dan
CGI-nya juga oke. CGI-nya ketika dia berayun-ayun itu oke sih Pak. Yang gue lihat dari blur segala macam, literally itu mulus banget. Jadi, well, ini fanmade Pak, tapi bisa dibilang ini udah sekelas box office banget sih yang gue lihat sih. Oke lah, aku penasaran banget mau lihat bagaimana fullnya, dan aku mau lihat lagi Pak untuk final trailer Spider-Man Lotus ini. Nah, ini. Oke. Oke. Nah ini Green Goblinnya sama banget dengan versi komik Pak, dari bentuk wajahnya, giginya segala macam. Ini lebih proper sih Pak dari versi ini komiknya Pak. Makanya ini Spider-Man Lotus kayaknya juga apa ya, kan juga mewujudkan impian para fans untuk melihat Spider-Man dengan versi komiknya Pak. Itu bagus banget, dan ini sepertinya dengan kematian Gwen Stacy kayaknya bukan di jembatan ya. Ini kayak berada di sebuah gedung terbakar ya. Karena ini beda banget dengan versi komiknya. Nah kalau versi komik kalau nggak salah Gwen Stacy itu mati itu kalau nggak salah di tower, di Jump Clock Tower, atau enggak di sebuah jembatan ya. Washington Bridge gak sih kalau gua nggak salah ya, gua agak lupa dengan kopinya, tapi yang jelas yang gua inget Gwen Stacy itu mati di sebuah jembatan kalau nggak salah ya, jembatan. Dia itu battle sama Green Goblin dan Gwen Stacy dijatuhkan dari menaranya jembatan kalau nggak salah ya, seperti itu agak gua kalau mungkin ada yang mungkin masih ingat mungkin bisa tambahkan di kolom komen di bawah ya. Oke. Nah tuh dari pergerakan mulutnya segala macam oke sih Pak, oke banget sih Green Goblinnya. Tapi gua nggak tahu apakah ini versi Harry Osborn atau Norman Osborn, gua nggak tahu. Oke. Dari kameranya gile. She's gone. Hah? Because of me. Oh, Peter Parker-nya oke sih. Oke, GJK, Studio GJK. A lot of people are now. Nah. Ini. Oke. Harry Osborn. Everyone you love will wind up stuck in your way. Oke. Oke sih Pak. To feel lost and alone. Harry Osborn. You're convinced that you're the only one hiding, but I'm right here with you. Tuh. There are people out there. Ini plek banget sih sama KSM banget sih Pak. Hi, Tim. It's nice to meet you. I'm Spider-Man. Oh, fans beratnya mungkin ya si bocil tadi ya. Oh, penggambaran kotanya anjir. Wow. Tuh swingnya oke banget sih. This mask Oke. means something to a lot of people. Oh, ada Misterio, ada beberapa villain yang udah pernah ia taklukkan Pak ya. Oke. I don't know the future, but what I do know Wah, asik. is that you're brave. Ini kostumnya seperti Spider-Man PS4 ya, kostumnya ya. Oke. I will always be Spider-Man. Asik. Not because I want to, because I have to. Shocker-nya oke. Oh, Peter Parker dan Gwen Stacy. Iya sih, hubungan mereka juga agak rumit sih di komik juga begitu sih. Bahkan kita udah lihat di tim Spider-Man 2 juga begitu, Pak ya. Aduh, oke. Tapi untuk plotnya ini gue belum tahu ya naskah seperti apa, bagaimana jalan ceritanya gue belum tahu ya. Karena yang dari gue dengar ya ada beberapa orang yang berusaha untuk membocorkan naskah dari Spider-Man Lotus ini, tapi udah diblokir orangnya. Tapi gue nggak tahu bagaimana naskahnya. Jadi mungkin ya. Mungkin gue akan tahan dulu dari Spider-Man Lotus ini, dan ini rencananya akan tayang tanggal 10 Agustus tahun 2023. Oke, jadi ini gratis buat kalian yang mau nonton, silahkan aja di YouTube atau jadi karena ini udah merupakan fanmade banget ya, dan rencananya kalau misalkan ini udah berhasil, katanya dari pihak sutradaranya dan juga penulis naskahnya mereka udah mengabarkan bahwa katanya Spider-Man Lotus ini akan dibuat primer di bioskop Pak. Jadi akan dibuat
booking satu studio untuk premiere Spider-Man Lotus, karena seperti itu, karena ini bisa dibilang project yang memakan budget banyak banget dari hasil duit saweran dari para fans, karena seperti itu Pak. Nah makanya ini kalau misalkan masuk bioskop sih oke sih. Jadi ini bisa membuat Sony Pictures yang mempunyai lisensi trailer Spider-Man juga makin tergerak nih buat bikin film Spider-Man. Apalagi SSU sampai sekarang mereka masih belum memunculkan Spider-Man mereka. Ini gua nggak tahu apakah mereka itu ada kontrak yang harus mereka patuhi untuk supaya tidak akan membocorkan Spider-Man atau bagaimana. Well, gua kurang tahu sama sekali. Tapi yang jelas ini bisa menjadi gebrakan untuk Sony dan juga Marvel Studios untuk membawa kembali Spider-Man ke layar lebar, karena well kita udah melihat betapa bagusnya Spider-Man No Way Home yang bisa menjadi film fan service terbaik untuk kita sebagai angkatan lama, dan Spider-Man Lotus ini bisa menjadi hiburan kita selanjutnya untuk menikmati konten Spider-Man selanjutnya seperti itu. Dan sekali lagi film fanmade ini gak ada hubungannya dengan Marvel Studios. Ini literally fanmade, oke? Buatan para fans. Jadi gak ada sangkut pautnya dengan Marvel Studios, gak ada sangkut pautnya dengan Sony Pictures. Literally mereka itu buat sendiri. Padahal ini merupakan konten non-profit. Jadi gak ada iklan di film fanmade yang mereka buat sini. Jadi literally ini hanya dikhususkan untuk para fans. Literally untuk para fans seperti itu Pak ya. Oke, jadi gue pasti nonton mengenai Spider-Man Lotus ini, kan nanti mungkin gue akan sedikit breakdown mengenai beberapa detail yang gue temukan di Spider-Man Lotus di trailer pertama dan juga trailer yang baru mereka rilis beberapa jam yang lalu Pak, seperti itu. Oke, sikat cuy, gue pengen tahu sih Pak. Anjay, siap. So, itu aja mengenai pembahasan kita mengenai Spider-Man Lotus. Oke, dari trailer 1 hingga ke one promo trailer ya kan, karena mereka udah merilis 2 trailer ini yang akan siap tayang pada tanggal 10 Agustus tahun 2023. Jujur ini walaupun fanmade ya, tapi gua sangat excited banget mengenai project Spider-Man yang satu ini karena semuanya bagus semua Pak. Jadi gak kerasa fanmade-nya. Ada beberapa shot yang bisa dibilang oke banget, yang Sony banget, yang Marvel banget. Literally itu yang gua tangkap di situ Pak. Ya, makanya ini bisa menjadi gebrakan buat para Sony, please lah ya, mereka harus muncul Spider-Man di layar lebar lagi. Apalagi Sony juga sekarang kan lagi menggebu-gebunya namanya Sony Spider-Man Universe. Masa SSU gak ada Spider-Man, kayak ngelawak aja gitu loh, semua film-film ngumpul tapi nggak ada Spider-Man, lu mau ngapain? Kesel banget gua. Tapi di sini menurut gua oke, dan gua akan pasti tonton lah mengenai Spider-Man Lotus ini, dan gua akan siap breakdown untuk Spider-Man Lotus ini, jadi tunggu aja di channel ini, oke? So, itu aja mengenai video kali ini. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian udah menonton trailer Spider-Man Lotus dari trailer pertama hingga ke one promo trailer yang terbaru yang dirilis baru beberapa jam yang lalu ini, menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya tuh gua sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Puzzle Official. Linknya tuh gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.